Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam wa ma'al ilmi wal hilmi wal adab. Anak-anakku yang kami cintai, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak yang berjudul akhlak terpuji yang berhubungan dengan husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Gimana kita akan mempelajari itu agar supaya hubungan antara kita, antara teman dan juga antara saudara terjalin dengan erat sehingga tidak menimbulkan permusuhan, pertengkaran dan lain sebagainya. Kita akan lanjut pelajaran di pagi hari ini. Kita tadi akan membahas tentang husnuzon. Husnuzon pengertiannya adalah secara bahasa husnuzon berasal dari lafaz husnun yang artinya baik, dan lafaz al-zonu prasangka artinya adalah prasangka, sehingga husnuzon berarti prasangka atau perkiraan atau dugaan yang baik. Berarti prasangka, perkiraan atau dugaan baik menurut istilah husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Itu adalah pengertian daripada husnuzon. Pentingnya husnuzon terhadap sesama manusia akan memiliki banyak teman, disukai kawan dan disegani lawan. Husnuzon terhadap sesama manusia juga merupakan kunci sukses dalam pergaulan, sebab tidak ada pergaulan yang harmonis tanpa ada prasangka baik antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan begitu hubungan persahabatan, persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama, dan selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Bentuk dan contoh husnuzon, pelaku yang mencerminkan sikap husnuzon diantaranya adalah: satu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan dan perintah agama demi kebaikan manusia sendiri. Berikutnya, menjauhi prasangka buruk kepada siapapun apabila tidak ada bukti, mengembangkan sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan kepercayaan kepada sesama manusia tentang suatu urusan dengan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya. Itu adalah bentuk dan contoh husnuzon. Nilai-nilai positif daripada husnuzon sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, yang artinya jika kita berbuat baik, niscaya itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Bahkan itu dampak positif daripada husnuzon, perilaku husnuzon antara lain adalah positifnya semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak lain yang diduga berbuat kebaikan, memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik, dan memperkuat hubungan persaudaraan. Itu diantaranya adalah nilai-nilai positif daripada husnuzon. Berikutnya adalah sikap akhlak yang terpuji yang nomor 2 adalah tawadu. Tawadu adalah secara bahasa at-tadlul, ketundukan.
dan at-takhasyu atau rendah hati. Secara terminologis, tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yakfura ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah mengutus saya agar supaya kalian semua itu bertawaduk antara satu kepada yang lain, sehingga tidak ada di antara kalian yang sombong kepada saudara yang lain. Itu sabda Nabi SAW. Orang yang tawaduk dan lemah lembut, keduanya itulah yang mendapatkan ketenangan serta kasih sayangnya di atas bumi. Sementara terhadap orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka bersikap keras dan dalam artian tegas. Tawaduk dapat kita katakan mengantarkan manusia bersatu dan damai dalam pergaulan sebagai sikap untuk membina persaudaraan. Bentuk dan contoh tawaduk di antaranya adalah menghormati orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam pembicaraan kepada siapapun, tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan atau keberhasilan yang dicapai. Itu adalah bentuk atau contoh daripada tawadu. Nilai-nilai yang didapat di antara tawadu adalah: satu, menimbulkan simpatik pihak lain sehingga suka bergaul dengannya, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia yang merupakan ingin dihormati dan menghormati, memperkuat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan sesama manusia. Berikutnya tentang tasamuh. Tasamuh berasal daripada kata tasamaha yatasamahu yang artinya toleransi. Tasamuh berarti sikap tenggang rasa saling menghormati, saling menghargai sesama manusia untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh dapat menjadi pengikat persatuan dan kerukunan, mewujudkan suasana yang harmonis, dapat menjalin dan memperkuat tali silaturahmi kepada sesama, mempererat tali persaudaraan dengan semua kalangan, menjalin kasih sayang antara umat beragama, dan memperoleh banyak kemudahan. Nah, contohnya diantaranya tasamuh adalah selalu memberi kemudahan dan tidak mempersulit orang lain dalam hal apapun, selalu memiliki niat atau dorongan untuk membantu orang lain, tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di batas kebunnya. Nah, seperti itulah diantara bentuk atau tasamuh. Nilai yang didapat diantaranya dalam akhlak terpuji yang berupa tasamuh antaranya adalah memuaskan batin orang lain karena dapat mengambil hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin yang tercermin dalam raut wajahnya menjadikan semakin eratnya hubungan persaudaraan dengan orang lain dan dirinya. Erat hubungannya baik dengan orang lain dapat memperlancar terwujudnya kerjasama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki karena banyak relasi atau banyak teman. Mengenai akhlak terpuji yang berupa ta'awun, pengertiannya adalah ta'awun berasal dari bahasa Arab ta'awana ya ta'awanu ta'awunan yang artinya tolong menolong, gotong royong atau bantu membantu dengan sesama.
Ta'awun adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri kenyataannya, membuktikan bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain pasti tidak akan dapat dilakukan sendiri oleh seseorang, meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya tolong menolonglah di antara atas kebagusan, atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong atas dosa, perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, maka penting menerapkan sikap ta'awun, tolong menolong, akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling tolong menolong. Di antara contoh saling menolong adalah diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, memperingan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sendiri. Itu adalah di antara bentuk daripada ta'awun. Nilai positif yang didapat daripada ta'awun antara lain adalah: pertama, memperkuat tali atau hubungan silaturahmi antara sesama di antara masyarakat, akan tercipta simbois mutualisme, kebutuhan atau keperluan hidup akan dapat terpenuhi. Berikutnya, kesulitan hidup menjadi ringan dan kehidupan menjadi lebih tentram dan sejahtera. Nah, itulah pertemuan pada hari ini yang kita bahas tadi adalah akhlak terpuji yang berhubungan dengan husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Kalau kita bisa melaksanakan semua, insya Allah kita akan disuka, dicinta oleh teman kita, saudara kita, dan tetangga kita. Tapi kalau kita tidak melakukan akhlak tersebut, akan dijauhi oleh teman, tetangga, bahkan saudara juga menjauhi. Dari kami, bila ada perihal atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dari kami, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.